Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini kenapa sih ya? Karena memang ada indikasi-indikasi yang kemudian membongkar ya habis-habisan terkait dengan adanya kecurangan-kecurangan yang ada malah mendapatkan ya intimidasi. Malah katanya begitu kan ya, apa namanya, dijerat hukum berlapis dan sebagainya. Benarkah seperti itu begitu kan? Jadi saya kira sampai hari ini masih bingung ya nuansa-nuansa politik hari ini kalau dipertontonkan kepada publik. Ini Timnas Amin mengatakan perempuan yang temukan kecurangan di TPS Tegal diintimidasi. Katanya diancam ya menjadi pasal-pasal hukuman dan sebagainya. Katanya begitu. Jadi saya rasa perkembangan-perkembangan politik seperti ini saya kira agak-agak gimana begitu kan. Bahkan satu sisi kalau melihat dengan situasi seperti ini maka bukan tidak mungkin ada suatu yang apa begitu kan. Bahkan ini dari Gelora, Timnas Amin perempuan yang temukan surat-surat tercoblos ya diancam 3 pasal berlapis. Diancam 3 berlapis katanya begitu kan. Artinya apa? Artinya bangsa kita, demokrasi kita dalam tidak baik-baik aja. Ada apa begitu kan? Ya, bahkan ya banyak sekali komentar-komentar dari netizen yang mengatakan, wah ini gimana kalau diancam dengan hukuman seperti itu begitu kan? Padahal kalau kita tahu ya, yang namanya politik kita begitu kan ya sampai hari ini saya memandang bahwa dalam nuansa yang tidak baik-baik aja di situ begitu kan ya salah satunya banyak problematis yang kemudian apa namanya intimidasi sana sini begitu ini bangsa apa coba ini negara preman atau negara apa ini komentar dari netizen begitu kan repot kalau ungkapkan tentang demokrasi salah senggol dikit masuk penjara negeri ya para bedebah. Ini ada yang berkomentar lagi, gerombolan preman didukung ya orang yang ungkap kebenaran ya. Jadi ini ngeri begitu komentar-komentar dari netizen. Ada lagi yang mengatakan negara diambang kehancuran, yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan, itu pun masih bisa para elit berjoget di panggung. Nauzubillah min zalik. Jadi kalau kita melihat dengan politik kita begitu kan, demokrasi itu kan sebenarnya memberikan kebebasan hak kepada siapapun. Kalau ada yang janggal dilaporkan, ya sesuai dengan perintah KPU begitu kan. Ketua KPU-nya juga mengatakan divideoin, difotoin begitu, lalu kemudian dilaporkan begitu kan. Kenapa kalau sudah melaporkan seperti ini ada indikasi-indikasi yang kemudian dianggap sebagai intimidasi ya kepada orang itu begitu kan? Yang menganggap bahwa hal intimidasi itu tidak baik kepada siapapun begitu kan? Ini negara demokrasi begitu. Kalau memang tidak benar dibantah saja tidak benar. Itu logika sederhananya kalau menurut saya. Jadi artinya apa? Artinya banyak yang muncul ya narasi-narasi kecurangan dan sebagainya begitu kan di situ begitu. Artinya masyarakat dipertontonkan ya kepada apa namanya masyarakat melihat tontonan-tontonan demokrasi hari ini hanya mengambil kekuasaan saja. Dalam artian semua orang punya kepentingan ya punya kepentingan kekuasaan dan sebagainya itulah yang dipermainkan sekarang ini ya rakyat ya jadi penonton saja ketika rakyat ada yang melaporkan malah tidak terima dan sebagainya intimidasi sana sini begitu kan itu kan kacau kepada demokrasi kita begitu jadi apapun kita begitu kan siapapun kita kalau sudah masuk dalam apa namanya dalam demokrasi kita begitu ya seharusnya masyarakat harus menjadi partisipasi aktif di situ ada dugaan ini dilaporkan sana sini dilaporkan semua kan masyarakat yang melaporkan itu begitu kan apalagi ada video-video viral begitu kan ya yang kemudian ada sesuatu yang kemudian dimainkan oleh mereka para kades, para apa dan sebagainya. Ini menurut saya pribadi hal yang tidak apa namanya tidak gimana begitu kan ya. Kalau sudah kecurangan-kecurangan yang dilakukan untuk mereka. Jadi sampai hari ini saya masih bingung nuansa politiknya seperti apa begitu kan ya. Karena pada kenyataannya masyarakat bisa melihat ya nuansa-nuansa itu sekarang. Bisa merasakan bagaimana ya adanya indikasi-indikasi kecurangan yang ada. Maka menurut saya pribadi begitu kan ya
istana sudah mulai agak panik sebenarnya di situ begitu kan ya. Bahkan ini PDIP diminta ya PDIP diminta Anies pimpin hak angket ya. ETB didesak bongkar kecurangan Sirekap. Ini gimana kalau saling bongkar sana sini ya nampaknya tidak begitu efektif bagi siapapun di situ begitu karena pada kenyataannya karena tidak begitu efektif ya masyarakat yang juga disalahkan ujung-ujungnya begitu. Bahkan ya seorang perempuan yang diduga mengungkapkan kecurangan di sebuah TPS di Desa Lamah Daur Adiwerana ya Kabupaten Tegal mendapatkan intimidasi. Ia juga diancam akan dilaporkan ke polisi karena dituding membuat kegaduhan. Satu sisi mengatakan kasus dugaan kecurangan ini mulai ramai di media sosial dalam video yang diunggah di akun X ya Armia Ahmad. Terlihat ya seorang perempuan menunjukkan ya kertas suara yang sudah tercoblos di pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran. Itu sudah banyak sebenarnya yang beredar ya bahwa surat-suara itu sudah tercoblos dari 02. Nah, itu yang menjadi pertanyaan penting bagi kita. Apakah kita ya sudah melihat dengan adanya indikasi-indikasi itu akankah ditindak? Nah, itu menjadi pertanyaan bagi kita begitu kan. Ya, saya kira tidak mungkinlah untuk menindak hal-hal seperti itu karena apa? Karena yang mengandalkan sistem siapa begitu kan? Ya demokrasi itu bukan bukan soal kecurangan dan sebagainya. Pokoknya yang penting menang. Pokoknya yang penting menang di KPU ya mereka yang menang begitu kan. Walaupun dengan cara yang tidak baik ya. Artinya masyarakat di situ agak kelihatan gimana begitu kan ya merasa kecewa begitu ya katanya disuruh foto sana sini disuruh video kalau ada kecurangan ya KPU KPU hanya menjadi hanya menjadi kegiatan seremonial saja ketika mengatakan silakan foto, silakan video. Ketika ada bukti itu tidak bisa berkata apa-apa begitu kan. Karena KPU menurut saya pribadi juga takut di satu sisi. Mungkin seperti itu begitu. Jadi sampai hari ini saya bisa menganalisis hal seperti itu begitu kan. Nampaknya hari ini kalau kita berpikir secara demokrasi begitu, oke, ayolah kita bersama-sama di situ begitu kan ya, untuk memberikan ya yang terbaik kepada demokrasi. Kapan mau maju bangsa kita? Kalau toh pada yang dilakukan dengan adanya kecurangan-kecurangan seperti itu, saya yakin semakin hari semakin masif begitu kan ya. Apalagi ini begitu kan ya, apalagi terkait dengan nanti begitu di 2029 pasti akan semakin masif struktur dan sebagainya. Saya nggak tahu begitu. Bisa saja bangsa kita ini dipecah begitu kan. Bisa saja begitu kan. Ya, jangan-jangan bangsa kita ya kalau jadi pecah wah ini bisa kacau begitu kan ya. Ada Indonesia ini, ada Indonesia itu nanti begitu kan. Maka ya jangan sampai kepentingan dan kekuasaan itu menjadi cikal bakal mereka pribadi begitu kan. Artinya ambisius ya keterlaluan begitu kan. Bagi kita ya semua orang berbondong-bondong itu begitu, kekuasaan dicari, kepentingan dicari di sisi semua, di satu sisi begitu kan. Ya, tidak mengenal keluarga, tidak mengenal ini, bahkan sesama saudara bertengkar dan sebagainya. Ini kan ada hal yang aneh di situ begitu. Pola pikir mereka aneh begitu kan. Ya, mari kita demokrasi itu yang penting jaga nama baik demokrasi, kawal demokrasi dengan yang baik, jujur dan adil. Siapapun yang kalah, siapapun yang menang pasti menerima kok begitu kan. Kalau memang semuanya jujur, adil, ya semuanya jujur, adil dan sebagainya. Oke, ya mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.